kita ayomi. Jadi saya bilang kerja baik saja. Saya yang bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang disampaikan. Ayo mari dalam. Kita langsung di ruang tengah saja biar lebih santai suasananya. Iya. Iya. Sedikit. Iya. Ini ruang keluarga ini, Pak Kambi. Iya. Oh ya, Pak SBY. Iya. Udiono. Foto-foto waktu kita Lemhanas, waktu ketemu Wapres, Presiden. Jadi ini ruang keluarga. Jadi ruang tamu saya ini relatif jarang terbuka, kecuali betul-betul tamu. Apalagi 1 tahun terakhir, Prof. Kalau keluarga, apa semua pasti langsung di sini. Makanya keluarga ruang tamu kita kecil karena itu hanya betul-betul yang bukan keluarga. Kalau yang lain pasti masuk lewat samping. Siap. Langsung. Ya. Pak Prof, Yus, saya sudah lama sekali sebenarnya merencana ke sini, Prof. Iya. Tapi karena Pak Prof kan sibuk sekali beberapa hari terakhir. Kebetulan ini kan hari ketiga, Prof ya. Betul. Kembali ke rumah. Iya, betul. Kembali ke keluarga secara utuh. Iya. Setelah hari Jumat kemarin. Iya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Iya. Kemarin Pak Prof dari Malino ya. Iya. Sana. Kami rekreasi kemarin dengan keluarga untuk kebetulan sudah lama kita tidak ada jalan bersama. Jadi istilah orang sekarang family time. Ya, dan alhamdulillah ya bisa ngumpul-ngumpul dengan adik-adik menghirup udara segar di Malino. Tentunya 44 hari itu Prof ya sejak 13 Mei betul-betul hari yang spesial dan sangat sibuk sekali ya, Prof. Betul. Saya kira teman-teman bisa lihat kita itu sampai jam 1 malam membahas subuh-subuh kita udah aktif lagi dan betul-betul tidak ada space ya. Tidak ada waktu untuk bersantai karena kita diburu oleh kecepatan dan juga kami harus memikirkan aspek ekonomi juga pemerintahan. Ya. Makanya pada hari Jumat itu setelah ada kabar bahwa Prof itu Pak Prof langsung bilang saya bersyukur juga supaya bisa kembali ke keluarga setelah sekian lama. Betul. Jadi saya di mana-mana di awal juga kepada camat lurah saya sudah tekankan bahwa saya ini betul-betul ingin bekerja di Makassar dan waktu saya ini singkat. Jadi silakan bekerja, saya siap membackup ya. Dan saya dari awal selalu mengatakan ya bawahan itu kita ayomi. Jadi saya bilang kerja baik saja. Saya yang bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang disalahkan. Dari awal saya katakan dan itu semua Pak Camat, Pak Lurah tahu betul bahwa saya menyatakan seperti itu. Prof menekankan ke bawahannya bahwa saya akan bertanggung jawab kalau ada kesalahan apa-apa. Iya, karena saya selalu berasumsi bahwa lurah camat itu sudah bekerja maksimal. Karena itu terindikasi dari laporan aktivitasnya dan penugasan-penugasan yang saya berikan betul-betul dilaksanakan. Cuma saya katakan Anda sudah bekerja maksimal, tapi kita dituntut lagi bekerja lebih ekstra. Jadi saya yang bekerja saja lebih ekstra, saya sepenuhnya bertanggung jawab dalam segala aktivitas kita. Mestinya juga ada lagi di atasnya Prof yang mengatakan saya begitu. kira ya intinya kan pemimpin itu mengayomi ya. Dan itu yang saya lakukan di Makassar sehingga betul-betul aparat terkonsolidasi. Ya Anda bisa lihat dari aktivitas dan juga kekompakan selama saya ada di Balai Kota. Ya. Oke. Kan sebelum 13 Mei sudah 20 bulan ya, 20 bulan, satu tahun lebih Pak Prof Yus meninggalkan kampus secara resmi. Bisa diceritakan bagaimana prosesnya Prof? Apakah Pak Gubernur yang meminta secara kelembagaan ke Fakultas Kehutanan atau karena persoalan profesionalisme Pak Gubernur dengan Prof sendiri? Iya, jadi yang pertama saya setelah Pak Gubernur terpilih kan saya menjadi Ketua TGUPP. Dulu namanya TP2D, Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Sampai menjadi Ketua TGUPP itu sebenarnya adalah masih jabatan staf ahli. Sehingga itu pun ada izin dari rektor. Sejak September 2018. Itu ada izin resmi surat Pak Gubernur ke Unhas untuk meminta tenaga ahli. Dan setelah itu ada persetujuan Bu Rektor. Itu di surat Pak Gubernur itu memang meminta Pak Yus langsung? Meminta dan memang bukan hanya saya. Karena waktu itu kan ada juga Prof Samsu Alam, ada juga teman-teman dari hukum, ada dari perikanan. Nah, jadi itu kami resmi dapat izin dari Rektor.
Jadi artinya Pak Gubernur bersurat ke Rektor Unhas Ya, meminta Prof. Ya. Prof. Yusran Yusuf sebagai kebetulan waktu itu dekan Ya. Fakultas Kehutanan untuk membantu beliau di ya, pemerintahan. sebagai tenaga ahli. Ya. Nanti ada izin pelepasan resmi setelah masuk di Bapeda. Karena kalau di Bapeda itu sudah jabatan struktural, betul. maka itu harus ada proses khusus. Karena kami harus meninggalkan kampus dulu, berpindah di Bapeda. Kalau kemarin waktu masih TP2D atau TGUPP itu kan masih jabatan staf ahli. Tidak perlu meninggalkan universitas, tapi harus ada izin dari rektor. Sebelum Pak Ena bersurat ke Rektor, ada pembicaraan Pak Prof dengan Pak Ena sebelumnya? Betul, kami memang diminta untuk membantu beliau. Bagaimana memastikan program prioritas dan mengawal program prioritas itu. Jadi kami ditugaskan khusus. Jadi mulai dari perencanaan sampai monet program prioritas. Dan itulah fungsi kemarin dari TP2D sampai TGUPP. Informasi yang kami dengarin kan Pak Prof. Yus ini selain ahli di ekologi kehutanan juga ahli membuat konsep visi misi apa dan segala macam. Betul. Benarkah Pak Prof. yang banyak membantu Pak Gubernur membuatkan visi misi itu? Jadi visi misi itu dibuat oleh tim dan saya adalah koordinatornya, ya. Jadi kamilah yang merancang segala visi misi beliau, termasuk bagaimana membuat konsepnya, desainnya sampai kepada bagaimana desain konsep itu untuk disampaikan. Visi misi sebelum terpilih atau setelah terpilih, Prof? Sebelum terpilih. Jadi sebelum terpilih Prof. Yusra sudah membantu juga. Betul, sebelum terpilih saya mengkoordinir pembuatan visi misi itu dengan tim kecil. Dan kami setelah itu melibatkan juga beberapa orang untuk memberikan masukan dari visi misi yang kami konsep. Berarti 6 program andalan itu bagian dari yang Prof itu? Bagian dari yang kami buat tentu dengan berdiskusi dengan calon gubernur, kemudian kami yang tuangkan dalam bentuk visi misi dan program. Oke. Jadi setelah 1 tahun itu Prof mulai terlibat. Waktu mau di Bapeda itu ada lagi permintaan khusus ke Unhas atau gimana? Iya, jadi beliau memang di awal meminta saya membantu di perencanaan, ya. Karena kebetulan saya memang terus terang dianggap mampu mengkonsolidasi di dalam membuat perencanaan. Karena di Bapeda itu kan intinya bagaimana bisa mensinergikan semua OPD, ya. Dan setelah itu ya tentu ada surat resmi ke Unhas. Setelah itu Unhas memproses pemindahan saya ke kantor gubernur. Ya, jadi itu prosesnya administratif sekali. Sama nanti ketika saya kembali itu prosesnya begitu juga. Karena setelah kami ke Bapeda itu murni harus meninggalkan dulu sebagai status sebagai dosen di Universitas Hasanuddin. Jadi nanti untuk kembali ke Unhas, Rektor Unhas harus minta izin lagi ke gubernur? Tidak, gubernur nanti yang membuat surat mengembalikan. Mengembalikan ke Unhas dan setelah itu diproseslah kembali penugasan saya dikembalikan dari kantor gubernur kembali ke Universitas Hasanuddin. Tapi Pak Prof dulu yang harus minta ke gubernur untuk dikembalikan atau bagaimana? Tentu kami menyampaikan surat untuk pindah, untuk kembali surat pengunduran diri dan setelah itu Pak Gubernur memproses ke rektorat. Setelah itu rektorat Unhas tentu memproses untuk pengembalian. Sudah ada? Suratnya itu sudah ada dan saya juga di konferensi pers sudah sampaikan. Iya. Jadi tinggal akan berproses di BKD. Jadi sejak hari Jumat Pak Prof sudah ajukan ke jadi Pak Gubernur? suratnya hari Jumat sudah saya buat dan saya sudah titip, ya. Dititip Prof? Tidak dibawa langsung ke... Waktu itu tentu suasananya tidak pas diserahkan, tapi yang jelas secara formal saya sudah sampaikan di waktu konferensi pers bahwa saya akan kembali ke kampus. Ya. Berarti bisa dipastikan surat itu sudah dibaca oleh... Ya, mudah-mudahan. Pak Gubernur. Ada pesan-pesan dari intinya sebenarnya saya hanya mengatakan menyampaikan mengundurkan diri dari Bapeda dan ingin kembali bertugas di kampus. Ya, itu aja isinya. Artinya saya ingin kembali ke induk saya. Ke barak, ke habitat. Kembali ke habitat. Iya. Kan sekarang surat pengunduran diri Prof Yusran bisa dipastikan sudah dibaca oleh gubernur, sudah diketahui. Iya. Apa umpan balik dari gubernur ada enggak? Tentu belum dia respon, belum dia baca. Ya. Jadi kami tinggal menunggu. Karena paling beliau kan langsung disposisi saja biasanya ke kepegawaian untuk diproses lanjut. Iya.